Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam jumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sepanjang malam yang sudah kita lalui, Tuhan menyertai, Tuhan menolong, pelihara, jaga, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita melangkah di hari yang baru, kita mau serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Bahkan kita akan mendengarkan renungan firman Allah pada pagi hari ini, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, di mana pada pagi hari ini Tuhan kembali kami boleh ada. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami sungguh percaya Tuhan, karena sepanjang malam yang sudah kami lalui dalam peristirahatan kami, Engkau sudah pelihara jaga, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah lebih jauh ke dalam di hari yang baru ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Pelihara lindungi kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan kami boleh menikmati kebaikan dan kebaikan-Mu. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap umat-umat-Mu yang siap mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan proses. Terkadang yang namanya proses itu terkadang menyenangkan. Bahkan sebaliknya mungkin itu tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Terkadang proses itu seringkali kita ingin lawan, kita ingin menghindar. Tapi pada pagi hari ini kita mau belajar lewat kebenaran firman Allah. Untuk kita mencapai sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang luar biasa, kita harus melalui proses-proses. Walaupun proses itu mungkin tidak menyenangkan bagi kehidupan kita, mungkin itu menyakitkan bagi kehidupan kita. Tapi lewat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini, kita belajar bersama, kita mengerti bersama. Ketika kita mampu melewati setiap proses yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka di sanalah kita akan menemukan hal yang luar biasa di dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa mulai dalam 1 Samuel pasal yang ke-18, ada satu kisah yang luar biasa. 1 Samuel 18 ayat yang ke-7, firman Allah berkata di sana, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat yang ke-8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam ayat yang ke-7 firman Allah berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Di sana kita bisa melihat ada pujian, ada sorak-sorak yang didapatkan oleh Daud. Pujian yang begitu luar biasa, yang didengar oleh Daud, yang didapatkan oleh Daud. Karena begitu banyak orang pada saat itu, mereka bersorak-sorak, memuji-muji, begitu luar biasanya ketika Daud mengalahkan musuh-musuhnya. Satu hal yang menyenangkan bagi kehidupan Daud, dia dipuji, dia ditinggikan, dia diagungkan, bahkan dia dimuliakan. Karena Daud bisa mengalahkan orang berlaksa-laksa. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kenapa Daud bisa melakukan hal ini? Kenapa Daud bisa dipuji? Kenapa Daud mendapatkan pujian yang luar biasa? Kuncinya karena Daud sudah mengalami, sudah menjalani yang namanya proses yang tidak menyenangkan bagi kehidupannya. Ada proses yang didapatkan oleh Daud yang tidak menyenangkan hidupnya, yang menyakitkan hidupnya. Tapi lewat proses yang dialami oleh Daud, dia tetap bertahan, dia tetap kuat. Sehingga ketika proses itu dia dapat lalui, maka hal yang luar biasa itu yang Daud dapatkan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pujian. Dimuliakan oleh
orang-orang pada saat itu. Karena apa? Karena Daud sudah melewati proses yang tidak menyenangkan bagi kehidupannya. Proses apa yang didapatkan oleh Daud? Proses apa yang sudah dialami oleh Daud? Kalau kita bisa melihat di dalam 1 Samuel 17, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-28. Firman Allah berkata, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Di sini kita bisa melihat ada satu fase yang tidak menyenangkan bagi Daud. Daud tidak dianggap. Daud dilecehkan. Daud dikucilkan. Bahkan Daud dipandang sebelah mata oleh kakaknya Eliab pada saat itu. Secara manusia mungkin menyakitkan bagi Daud. Kecewa mungkin yang dialami oleh Daud pada saat itu. Tapi yang luar biasa, lewat fase yang tidak menyenangkan bagi Daud, Daud bisa berjalan melewati hal ini. Proses yang menyakitkan bagi Daud ini adalah pelajaran bagi Daud untuk dia mendapati sesuatu hal yang luar biasa bagi kehidupannya. Tidak selamanya dalam hidup ini kita akan mengalami proses-proses yang baik. Ada kalanya ketika kita mampu melewati proses yang tidak menyenangkan, mungkin kita dilecehkan, mungkin kita dikucilkan, tidak dianggap. Ketika kita bisa berjalan melewati setiap proses itu, maka percayalah, maka ada hal yang luar biasa akan kita dapati di dalam kehidupan kita ketika kita bisa melewati setiap proses yang terjadi dalam hidup ini. Ini yang dialami oleh Daud dalam hidupnya. Ada pujian yang didapatkan oleh Daud dalam 1 Samuel 18. Dia mampu mengalahkan orang berlaksa-laksa, orang memuji Daud. Karena apa? Karena Daud sudah melewati setiap proses pergumulan di dalam kehidupannya. Walaupun dia tidak dianggap, dia dipandang sebelah mata, tapi Daud tetap melangkah. Karena Daud percaya setiap apa yang terjadi dalam kehidupannya, setiap proses yang terjadi dalam kehidupannya, ada maksud Tuhan untuk Tuhan menolong kehidupannya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, terkadang ada proses yang menyakitkan mungkin kita alami. Mari kita mau belajar untuk kita jalani. Ketika ada proses yang menyakitkan hati kita, mari kita belajar untuk berjalan terus. Mungkin kita tidak dianggap, berjalan terus. Karena ada saatnya nanti proses-proses yang tidak menyenangkan itu Tuhan gantikan dengan kemenangan yang luar biasa. Setiap proses yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, semuanya baik untuk kita. Ada maksud Tuhan. Yang terpenting dalam kehidupan kita, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menjalani, bagaimana kita melewati setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita kalah dengan proses yang terjadi? Apakah kita kecewa, mengeluh? Tapi mari kita mau belajar seperti Daud. Dia tetap berdiri kuat. Karena Daud percaya setiap proses yang terjadi dalam kehidupannya, ada hal yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Terlebih dalam kehidupan saya dan saudara pada pagi hari ini. Ketika setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita belajar untuk bersyukur, setiap apa yang kita alami, percayalah, maka di sanalah Tuhan akan menolong kehidupan kita. Biarlah kebenaran singkat firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Lewati setiap proses yang kita lewati, walaupun itu tidak menyenangkan, percayalah, maka pada saatnya nanti kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam kehidupan kami ini ada begitu banyak proses-proses yang akan kami alami Tuhan. Yang akan kami lewati, yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Bawa kami Tuhan untuk melihat, menyikapi setiap proses yang terjadi. Kami mengambil dengan hal yang positif Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kami ada rencana yang luar biasa
yang Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi hamba-hamba-Mu, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala, seluruh pengerja, staf yang ada, seluruh umat-umat-Mu yang ada, sidang jemaat-Mu, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, sampai usia lanjut, dipelihara, diberkati oleh Engkau. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah hiburkan, yang dalam kekurangan Engkau mencukupkan Tuhan. Bahkan dalam setiap pekerjaan usaha yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu, diberkati, ditolong oleh Engkau Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh keberadaan kami umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah pertolongan-Mu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Kami siap masuk di hari yang baru ini bersama dengan Engkau, karena Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Masuk di hari yang baru hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati.